warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, namanya Chandiranda Auria, NPM 2132011 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas A. Di sini saya akan membacakan lanjutan dari pasal-pasal sebelumnya, yaitu pasal 36, pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas A. menjamin kebebasan berpendapat dan berkarya dalam pendidikan kepramukaan. Yang B. membimbing, mendukung, dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan yang C. membantu ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan. Selanjutnya ada pasal 37. Yang pertama ada pemerintah dan pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada pasal terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dilaksanakan oleh menteri dan gubernur serta bupati atau wali kota. Pasal keempat atau pasal kelima, hak dan kewajibannya itu pasal 38. Setiap peserta didik berhak A. mengikuti pendidikan kepramukaan, yang B. menggunakan atribut kepramukaan, yang C. mendapat sertifikat dan atau tanda kecakapan kepramukaan, yang D. mendapat perlindungan selama mengikuti kegiatan kepramukaan. Selanjutnya ada pasal 39 yang berisikan setiap peserta didik berkewajiban 1. melaksanakan kode kehormatan pramuka, 2. menjelaskan tinggi harkat dan martabat pramuka, 3. mematuhi semua persyaratan dan ketentuan pendidikan kepramukaan. Selanjutnya, pasal 40. Orang tua berhak mengawasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dan memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya. Selanjutnya ada pasal 41 yang berisikan tentang orang tua berkewajiban untuk membimbing, mendukung, dan membantu anak dalam mengikuti pendidikan kepramukaan. Yang kedua, membimbing, mendukung, dan membantu satuan pendidik kepramukaan sesuai dengan kemampuannya. Yang selanjutnya ada pasal 42. 42 ini berisikan tentang masyarakat berhak untuk berperan serta dan memberikan dukungan sumber daya dalam kegiatan pendidikan kepramukaan. Selanjutnya ada pasal 6. Pasal 6 ini berhubungan tentang keuangan yang berisikan pasal 43, yaitu 1. Keuangan gerakan kepramukaan diperoleh dari A. iuran anggota sesuai dengan kemampuan, B. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat, dan C. ada sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, selain sumber keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ke-1, pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang ketiga, ada sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B. Selain berupa uang, dapat juga berupa barang atau jasa. Yang selanjutnya ada pasal 44, ini berisikan tentang pengolahan keuangan gerakan pramuka dilaksanakan secara transparan, tertib, dan akuntabel serta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada pasal 45 yang berisikan status organisasi gerakan kepramukaan dilarang. Yang A itu berisikan menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan pemerintah, atau yang B memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya pasal 46. Yang pertama, satuan organisasi gerakan pramuka yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dapat dibekukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Yang kedua, ada satuan organisasi gerakan pramuka yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tetap melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan. Selanjutnya ada
Bab ke-7 tentang ketentuan peralihan, di mana bab ke-7 ini berisikan tentang pasal 47, yaitu pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ada A. Organisasi gerakan pramuka dan organisasi lain yang melenggarakan pendidikan kepramukaan yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan tetap diakui keberadaannya. Yang ada yang B itu satuan atau badan kelengkapan dari organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A, tetap menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab organisasi yang bersangkutan. Ada lagi yang C. Yang C ini menjelaskan tentang aset yang dimiliki oleh organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A, tetap menjadi aset organisasi bersangkutan. Dan yang terakhir ada yang D, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Sebagaimana dimaksud dalam huruf A, wajib disesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Selanjutnya ada pasal 8, ini menjelaskan tentang ketentuan penutup. Ketentuan penutup ini berisikan pasal 48 yang berisi atau yang berbunyi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan gerakan pramuka yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang dinyatakan tidak berlaku. Pasal 49, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Selanjutnya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.